Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yam Gia. Ya. Saya dari mahasiswa UT UPBJ Medan yang saat ini melaksanakan praktek mengenai mata kuliah metode penyuluhan pertanian, dan diwajibkan juga kepada kami sebagai mahasiswa untuk melaksanakan praktek di lapangan dengan judul penerapan metode penyuluhan pertanian. Dan izinkan saya untuk mewawancarai Bapak yang berkaitan dengan praktek saya ini. Baik, terima kasih kepada adik kami mahasiswa ya. Sekarang semester berapa? Semester 3 ya? 3. Oh ya. Terima kasih sudah bergabung di DBP Twinbirwa ini. Dan apapun nanti yang diwawancarai kami siap dan kami juga bangga. Kami sudah didatangi selaku penyuluh di sini, dan kami memberikan juga peluang kepada adik-adik kami dalam hal melaksanakan praktek di wilayah kerja kami nanti. Baik Pak, saya boleh menanyakan identitas Bapak, nama atau jabatan saat ini. Baik, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama kami Petani Gia, jabatan kami POPT sebenarnya. Tetapi dalam hal ini kami merangkap menjadi penyuluh pertanian, mengingat personil penyuluh di kecamatan ini hanya 1 orang. Jadi kami terpaksa dikasih tugas tambahan oleh pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan. Dan lamanya pekerjaan saya, pengabdiannya saya sudah kurang lebih 20 tahun. Dan wilayah kerja saya di BPT Twinbirwa, Desa Banuagia, WKPP Leleboli. Di sana di wilayah saya adalah kelompok tani budidaya tanaman padi sawah. Oke Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya Pak. Silakan. Minta bantu untuk menjawabnya. Ya. Ada beberapa pertanyaan di sini untuk mencari Bapak, yaitu bagaimana tahapan pelaksanaan penyuluhan dengan metode demonstrasi? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini yang sangat pentingnya kepada adik kami mahasiswa. Mungkin inti ya daripada metode penyuluhan ini, ya ini nanti tugas kita utama. Dalam hal melaksanakan tugas utama ini sebagai penyuluh, kita harus dulu melalui tahapan-tahapan ya. Tahapan pertama IPW yang namanya identifikasi wilayah dulu. Lalu kita masuk ke kelompok tani, dan di situ kita mengidentifikasi apa-apa saja permasalahan yang ditemui oleh yang namanya petani. Baru kita mengangkat satu yang namanya metode penyuluhan demonstrasi cara. Baik Pak, ada pertanyaan kedua. Ya. Apa alasan Bapak memilih metode demonstrasi? Saya memilih metode demonstrasi cara ini karena ini yang paling tepat ya di kelompok tani, apalagi petani. Karena mengingat SDM petani ini kan berbeda-beda. Jadi memang banyak metode penyuluhan, dan yang sangat bagus dan sangat baik kita melaksanakan penyuluhan dengan metode demonstrasi cara ini karena lebih tepat pada sasaran, dan mereka tidak cepat lupa. Selalu mereka mengingat yang namanya demonstrasi cara ini. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, siapa sasaran utama kegiatan penyuluhan? Ya, sasaran utama kita itu ya petani, kelompok tani, dan gapoktan kalau ada ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, materi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan demonstrasi? Materi banyak ya, tapi mungkin ini satu aja saya mengambil contoh. Di sini saya mengambil materinya itu mengenai penanaman sistem legowo, jajar legowo. Dan di zaman sekarang kan ini yang paling tepat ya. Dan ini juga sangat menguntungkan bagi petani, baik dari pemeliharaannya. Nah, itu yang saya mengangkatnya, penanaman sistem jajar legowo 41 dan 21 ya. Baik Pak, bagaimana respon petani terhadap kegiatan? Mereka sangat senang karena keunggulan daripada jajar legowo ini salah satunya dulu adalah mengenai kuota
menggunakan legowo, kita menerapkan ke mereka itu hanya 25 ya kilogram per hektar. Nah sementara sebelumnya kadang ada yang memasukkan benih ada 30 kilo, 50 kilo kan mubazir. Jadi istilahnya kan hambur-hamburan duit untuk yang namanya biaya benih. Ya. Berikutnya Pak, ada pertanyaan, apa kendala yang dihadapi selama ini di lapangan? Kendala sih banyak ya kan. Yang namanya petani itu kan kembali dari tadi SDM petani ini. Jadi ada juga yang menerima kita dan ada juga yang tidak ya. Jadi kan yang menerima kita ini kita harus inovasi terus ya dalam beberapa metode-metode penyuluhan ini. Ya salah satunya tadi demonstrasi cara ini. Jadi yang tidak menerima ya karena di situ dulu. Mungkin besoknya baru dia mencari kita ya. Ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana hasil atau perubahan yang terlihat setelah penyuluhan dilakukan di lapangan Pak? Ya perubahan ya itu mulai dari hasil produksinya meningkat. Apalagi kita menggunakan sistem legowo demonstrasi cara tadi 4121 ya dalam hal memelihara tanamannya. Contohnya saja dalam hal penyiangan ya ada istilahnya jalur-jalur tempat untuk mereka hinggapi di sana seperti jalan yang mereka lalui, begitu juga pemupukan dan pemberantasan anak penyakit. Pertanyaan berikutnya Pak, apa saran Bapak untuk meningkatkan kegiatan Saran penyuluhan? saya ya adanya peningkatan SDM lah. Misalkan penyuluh ini seperti di daerah kami ini harus ada penambahan tenaga, capek sendiri juga. Kedua ada peningkatan SDM penyuluh juga dalam bentuk pelatihan dalam hal mengadopsi yang namanya teknologi baru ini dan terlebih lebih kepada yang namanya petani ini mesti SDM-nya harus ditingkatkan dalam bentuk pelatihan, apakah dia bentuk SLPHT atau studi banding, dan itulah tergantung pemerintah. Kalau kita penyuluh ya kita ambil dana dari mana, gaji kita pun udah pas-pasan. Baik Pak, demikian saja pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak di waktu saat ini, sudah merepotkan waktu, sudah mengizinkan saya untuk mewawancari Bapak. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada anak kami atau adik kami mahasiswa, dan istilahnya inilah kita di sini ya apa adanya, dan semoga apa yang tadi hasil-hasil wawancara kita ini ya mudah diadopsi oleh adik-adik kami sebagai bahan prakteknya. Dan jangan lupa nanti sampaikan salam saya sama ibu dosennya, kalau dia ibu, kalau bapak dosen, kirim salam buat mereka. Dan kalau memang juga butuh nanti pengalaman lebih dalam lagi, kalau memang kepingin nanti main-main di lapangan saya, di wilayah kerja saya, tidak apa-apa, tinggal telepon dan kita bareng-bareng ke lapangan untuk bagaimana yang namanya metode-metode tersebut, mewawancarai salah satu petani, bagaimana respon mereka juga. Terima kasih, saya ucapkan yahoo.